Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pembacaan kitab An-Nasihud Diniyah masih melanjutkan mabhatsu taqwa, pembahasan tentang takwa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Mabhatsu taqwa ila an qala wa fi akhbari Musa alaihi salam annahu la tama malakal mauti hina ja'ahu liyakbidahu fa akhraja ainah. Wa fi akhbari Musa alaihi salam, dan dalam riwayat-riwayat khabar-khabar tentang Nabi Musa alaihi salam, annahu, bahwasanya Nabi Musa la tama malakal maut, menampar malaikat Israel. Hina ja'ahu, ketika malaikat Israel tadi mendatangi Nabi Musa, lihat bidahu, untuk mencabutnya. Fa akhraja ainah, maka Nabi Musa pun mengeluarkan matanya, maksudnya melotot. Jadi ketika Nabi Musa didatangi Israel, didatangi malaikat maut untuk mencabut nyawanya, saking takutnya, saking kagetnya, tanpa sadar Nabi Musa menampar malaikat maut dan melototi malaikat maut. Ini Nabi Musa, seorang nabi, seorang rasul, sebagaimana dijelaskan 1 minggu yang lalu bahwa benci terhadap kematian itu adalah memang sudah tabiatnya manusia. Walaupun dia keimanannya sangat kuat. Kenapa? Karena bagaimanapun yang namanya mati itu menyakitkan. Yang namanya mati itu memisahkan antara dia dengan hal-hal yang dicintainya. Sehingga wajar kalau memang orang itu benci mati. Lalu bagaimana mensikapi rasa benci mati? Nah, di sini akan dijelaskan. Naam, wa qad tanghamiru karahiyatul mauti hatta la tuhassu fi hali quwwati isyraqi anwaril ma'rifati wal yaqin. Wa yakunu dzalika li ahli fi waqtin duna waqtin. Naam, ya, qatan ghamiru, betul, qatan ghamiru karahiyatul maut. Kadang tenggelam atau hilang rasa benci terhadap kematian. Kadang. Tapi nggak bisa selamanya. Jadi sehebat-hebatnya orang, sekuat-kuatnya orang dalam keimanan, sesoleh-solehnya seseorang, rasa benci terhadap mati kadang saja bisa hilang. Tapi suruh hilang terus, suruh senang mati, nggak bisa. Qatan ghamiru karahiyatul maut, kadang hilang kebencian terhadap kematian. Hatta la tuhassu, sampai tidak dirasakan kebencian sama sekali. Nggak ada sama sekali benci mati. Seakan-akan udah pengen mati, seakan-akan udah siap mati. Fi hali quwwati isyraqi anwaril ma'rifati wal yaqin, dalam keadaan kuatnya pancaran cahaya-cahaya ma'rifat dan cahaya-cahaya keyakinan. Ketika cahaya keimanan dalam hati lagi memancar begitu kuat, ketika cahaya ma'rifat, cahaya keyakinan terhadap Allah lagi terang
benerang di dalam hati, maka saat itu benci mati akan hilang. Saat itu benci mati akan hilang, karena udah cinta banget sama Allah, sudah yakin banget terhadap takdir Allah. Ngapain mati, takut mati? Kalau takdir ya mati, ya mati. Ngapain takut mati? Yang penting lakuin amal soleh biar husnul khotimah. Masih enak mati kalau husnul khotimah daripada hidup di dunia seperti ini yang banyak rintangan dalam ibadah, banyak rintangan dalam ketaatan, susah jaga diri dari maksiat, macam-macam. Nah, saking kuatnya pancaran-pancaran cahaya keimanan yang ada di hati, saat itu benci mati hilang. Wa yakunu dzalika li ahli, dan ada hal itu, yaitu hilangnya benci kematian, li ahli, untuk orang yang berhak, yaitu orang yang kuat cahaya imannya. Itu pun fi waktin duna waktin, dalam suatu waktu, di lain waktu yang, atau di waktu yang lain hilang itu. Sekuat-kuatnya, maksudnya kalau cahaya imannya lagi kuat, benci mati. Di saat cahaya imannya berkurang, mulai lagi takut mati. Itu biasa. Jadi nggak bisa orang itu benci mati terus, nggak bisa. Apalagi di dalam hadis Nabi SAW sudah menjelaskan, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa kadang-kadang bertambah, bisa juga kadang-kadang berkurang. Nah, contoh kita habis ngaji nih, sebelum cerita tentang mati, kita ngaji, hadir majelis, kemudian di majelis itu kita mendengar tentang keutamaan sholawat misalkan, langsung kan semangat sholawat. Tapi sekian lama kita nggak dengar tentang keutamaan sholawat, semangat sholawat bisa turun. Kita hadir pengajian, dengar cerita tentang keutamaan sholat duha, langsung semangat sholat duha meningkat. Sekian lama kita nggak dengar tentang keutamaan sholat duha, kesemangatan sholat duha menurun. Dengar keistimewaan tahajud, langsung hari itu pulang punya niat kuat untuk tahajud, sampai jam 9 malam tidur, alarm 10 dinyalain semua, saking pengennya tahajud, lagi semangatnya. Sekian lama nggak dengar tentang keistimewaan tahajud, mulai itu lempem tahajudnya. Itu manusia. Dengar tentang kenikmatan sorga, oh sorga luar biasa, itu ini dalam dunia nggak ada apa-apanya. Sorga yang kekal, mati aja, dan nggak usah terlalu ngurus dunia, yang penting saya mau ibadah biar matinya husnul khotimah. Siap dia dengan kematian karena dengar tentang kenikmatan sorga. Sekian lama nggak dengar tentang kenikmatan sorga, mulai lagi dia naik turun. Jangankan kita cuman dengar, kita ngelihat keluarga kita meninggal pun biasanya kita sudah kurang nafsu sama dunia. Buat apa, sebentar lagi mati. Tapi seminggu 2 minggu udah semangat lagi. Oh belum, rumahnya belum tingkat 3 kok, Innova belum kebeli kok, oh macam-macam. Tapi di saat lihat orang mati nggak begitu semangat tentang dunia. Lama nggak ketemu orang mati, mulai lagi cinta dunia. Intinya hati ini bolak-balik, kadang seperti ini, kadang seperti itu. Iman kadang naik, kadang nurun. Makanya kita butuh selalu yang namanya nasihat, kita butuh selalu yang namanya pengingat, agar ketika turun bisa cepat naik. Jadi nggak masalah kalau ada orang misalkan cerita sama kita, saya takut mati. Jangan langsung kita tuduh yang ndak-ndak, wah cinta dunia kamu takut mati. Orang harus mati, harus cinta mati. Kalau cinta mati berarti cinta ketemu Allah. Kalau cinta ketemu Allah, Allah pun senang ketemu orang tersebut. Nah orang yang ngomong kayak gitu coba suruh mati sekarang, ya kamu aja yang mati.
Mesti mikir-mikir. Wa ammal amrul am, adapun perkara secara umum fi ahlil iman, dalam dirinya orang-orang yang punya iman, fahuwa annahum yuhibbunal maut, yaitu perkara yang umum dalam dirinya orang-orang iman, yaitu mereka yuhibbunal maut, cinta kematian. Ini secara umum, ini cinta kematian. Lima fihi min liqa'illah, dari apa yang ada dalam kematian, untuk apa yang ada dalam kematian, min liqa'illah, dari berjumpa dengan Allah, wal masiri ila daril baqiyah, dan perjalanannya ke tempat yang kekal, ke rumah yang kekal, wal khuruji minad dunya, dan keluarnya dari dunia, mahallil fitani wal mihan, yang mana dunia itu tempatnya cobaan dan tempatnya fitnah, tempatnya cobaan dan tempatnya fitnah. Orang yang punya iman, dia cinta kematian karena tiga ini. Pertama, karena dengan mati berjumpa dengan Allah. Karena dengan mati dia berarti pindah ke tempat yang kekal. Dan orang iman kan percaya bahwa akhirat itu kekal. Orang yang iman cinta kematian karena dengan mati dia keluar dari dunia, yang mana dunia ini cuman tempatnya cobaan-cobaan, tempatnya fitnah-fitnah. Orang di dunia ini ya siap tertimpa musibah, siap tertimpa fitnah. Fitnah macam-macam, dikatain macam-macam. Orang itu kalau menyangka dirinya nggak ada yang ngomongin kejelekannya, itu persangkaan yang sangat bodoh. Jadi kalau kita menyangka nggak ada orang ngomongin jelek tentang saya, itu persangkaan yang pasti salah. Bagaimanapun seseorang pasti ada yang ngomongin kejelekannya, apalagi kita. Nabi SAW dituduh tukang sihir, Nabi dituduh gila, Nabi dituduh cuma cari pengikut, Nabi dituduh menyebarkan ajaran palsu, macam-macam, apalagi kita. Nah, orang yang beriman merasa, buat apa dunia ini difitnah, dicoba, mendingan mati sudah di sana enak, sehingga dia cinta kematian. Tapi juga wayakrahunal maut, dan juga orang iman tetap benci mati. Jadi orang iman itu ada rasa cintanya, ada rasa bencinya terhadap mati, campur aduk ke hatinya. Itu semua orang iman. Kita kalau ditanya percaya nggak setelah mati nanti ketemu Allah, pasti jawabannya percaya. Percaya nggak di sorga, di akhirat ada sorga? Pasti jawabannya percaya. Percaya nggak kalau sorga itu jauh lebih nikmat daripada dunia? Pasti jawabannya percaya. Tapi kalau ditanya mau nggak mati sekarang? Pasti jawabannya bingung. Mau jawab nggak mau, takut salah. Mau jawab mau, mati ini mengerikan. Jadi orang iman ini cinta mati. Iya, orang mati kalau husnul khotimah ketemu Allah. Kalau husnul khotimah hidup di sorga. Kalau husnul khotimah hidupnya di sorga jauh lebih nikmat daripada dunia. Wa yakrahunal maut, dan mereka juga benci kematian. Jadi di hatinya ada dua perasaan. Wa yakrahunal maut, perasaan bukan perasaan jadi satu. Jadi salah satunya kadang menguat, kadang salah satunya berkurang gitu. Kalau imannya lagi kuat, cinta matinya yang kuat. Kalau imannya lagi agak rendah, benci matinya yang kuat. Wa yakrahunal maut bin nafsi bit tab'i,
dan benci kematian secara kejiwaan bin nafsi bitob'i, karena memang tabiatnya jiwa itu benci mati. Kenapa kok benci mati? Tabiatnya manusia, kejiwaan manusia. Kenapa benci mati? Lima fihi minal alam, karena di dalam kematian, karena apa fihi dalam kematian minal alam, dari rasa sakit. Dan kita yakin kalau mati itu sakit, makanya kita nggak mau. Waduh, sakit ya tapi mati. Wafirakil mahbubat, dan berpisah dengan hal-hal yang dicintainya. Lagi lihat anak lucu, udah bisa macem-macem, tiba-tiba datang tawaran, mau mati apa enggak kamu? Lagi lihat anak baru berkeluarga, baru punya cucu, tahu-tahu datang orang, sebentar lagi mati pak, baru gendong cucu. Wa kullama kanal imanu aqwa, wa kullama, dan setiap ada keimanan aqwa, dia lebih kuat imannya, kanatil karahiyatu aqallah, maka ada benci terhadap mati menjadi lebih sedikit, aqallah. Jadi kalau imannya menguat, benci matinya berkurang. Wa muqtadot tab'i at'afa, dan tuntutan tabiatnya menjadi lemah. Tabiatnya benci mati, tapi karena imannya lagi kuat, maka tuntutan hawa nafsunya itu menjadi lemah karena terlawan oleh iman. Wabil aksi, dan sebaliknya, ketika imannya lagi berkurang, maka tuntutan hawa nafsu yang meningkat, tuntutan jiwa yang meningkat, tabiat wajarnya yang naik. Fatafatton lidzalik, maka jadilah orang cerdas untuk hal itu. Kita diajak cerdas. Bagaimana cara cerdasnya? Sering ngaji. Di antara jadi cara cerdas itu sering ngaji. Dengan ngaji itu iman kuat, kayak dices. Dengan ngaji itu kita jadi sadar hidup ini sementara. Dengan ngaji itu kita jadi semakin yakin kalau orang itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan niat ikhlas, maka orang itu diharapkan mati husnul khotimah. Lewat husnul khotimah itu tadi kita berjumpa dengan Allah. Lewat husnul khotimah itu tadi bisa hidup di sorga yang nikmatnya kekal, keluar dari dunia yang isinya cuman fitnah. Dan kalimat keluar dari dunia yang isinya cuman fitnah, dengar kalimat keluar dari dunia yang isinya cuman cobaan, itu pun menyadarkan kita tentang hakikat dunia. Buat apa kalau kita cuman menumpuk-numpuk kesuksesan dunia? Dunia ini cuma tempat cobaan, dunia ini cuma tempat fitnah. Semangat cari nafkah nggak masalah, tapi jangan lupa akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan jangan lupakan nasibmu dari dunia. Maksudnya sekedar jangan melupakan. Oh, pulang ibadah terus, sholat, tahajud, ngaji, toko tutup, kerjaan ditinggal, nggak boleh. Berarti kita melupakan bagian dari dunia. Jadi jangan dilupakan. Sebaliknya, jangan karena nggak melupakan dunia akhirnya malah lupa akhirat. Ini salah besar. Melupakan nasib dunia aja salah besar, apalagi melupakan kehidupan akhirat. Salah yang fatal ini. Ingat, kita ini cuma sementara. Padahal kalau kita sadar dan kita yakin nggak yakin itu terjadi, apa itu? Dunia sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Kalau memang rezeki itu nggak dijamin,
rezeki itu harus dicari, maka hewan-hewan ini nggak ada yang bisa makan. Yang melata selain manusia nggak bisa makan. Kalau memang rezeki itu harus dicari dan nyarinya harus pakai mikir. Apa kerbau mikir makan? Kan enggak, yang mikir makannya kerbau malah manusia. Padahal kan manusia katanya khalifatullah fil ard, makhluk Allah yang paling mulia di muka bumi, tapi capek mikirin makannya. Ini yang lebih mulia mana? Berarti tawakalnya tinggi mana? Sampai ada satu orang itu cerita, jadi dia suami istri pergi menghadiri sebuah acara, kalau tidak salah acara wisuda anaknya yang nomor sekian, wisuda SD ya, wisuda SD apa wisuda TK gitu. Hadir ini suami istri. Si istrinya gelisah. Akhirnya tanya sama suaminya, kenapa bu kok gelisah? Iya, dedek di rumah belum nyusu. Terus gimana? Ya saya harus pulang. Ini kata suaminya, ya udah pulang duluan nih naik motor. Nanti kalau udah ngasih ASI kesini lagi bu ya. Iya. Istrinya pulang, suaminya mikir, memang benar orang hidup ini udah dijamin. Ini anak saya di rumah nggak tahu mungkin lagi tidur, ibunya yang mikirin rezekinya. Berarti kalau kita mau tawakal, aslinya rezeki yang datang merangkak kepada kita. Cuman kan kitanya kadang nggak mau tawakal, padahal sudah berkali-kali diingetin tentang urusan rezeki. Bahkan sampai dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ini biar kita nggak pusing mikiri masa depan. Karena maaf, orang ini lebih sering pusing bukan karena kebutuhan sebenarnya, tapi karena keinginan. Kalau kita merasa hidup kita ini serba kekurangan, bukan karena kebutuhan kita yang belum tercukupi, tapi karena kita terlalu banyak keinginan. Kalau kebutuhan itu pasti tercukupi. Bahkan kadang ada orang mikir kehidupan anaknya. Tuh, saya harus umpul-umpul ini. Kenapa? Anak biar punya rumah. Memangnya ada ayatnya yang Allah nyuruh orang tua mikirin rumahnya anak? Memangnya ada ayatnya yang nyuruh orang tua mikirin modal buat anak? Lah anak kita memangnya nggak dijamin rezekinya sama Allah, kenapa kita yang pusing? Sekarang gini, misal ada orang tua punya anak lulus kuliah, orang tua tadi punya kakak miliarder kaya, telepon sang miliarder ini, anakmu biar saya yang jamin modalnya, butuh apa telepon aja, butuh rumah saya kasih, butuh tempat usaha saya kasih, butuh modal saya kasih. Kira-kira tenang dah orang tuanya? Tenang. Apa Allah tidak pernah mengatakan seperti itu kepada kita? Wahai hambaku, butuh apa saya kasih. Kenapa kita enggak tenang? Kalau orang biasa yang jamin, karena orangnya yang jamin miliarder kita tenang, tapi Allah berkali-kali ngobrol jaminan dalam Al-Quran, kita aja enggak tenang-tenang. Ini dunia. Apa di antara jaminannya Allah dalam Al-Quran berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu bis-sholah. Ini yang mesti kita perhatikan, ini bukan ijazah. Yang mesti kita perhatikan ini bukan rekening anak kita. Yang mesti kita perhatikan bukan rumah untuk anak kita, bukan. Yang mesti kita perhatikan sholat. Ini perintah Allah. Kalau kita pusing mikiri dunia, salah. Tapi kalau kita pusing mikiri anak kita ini sholatnya udah bener apa belum, itu tepat. Anak kita ini baca fatihahnya udah beres apa belum, itu tepat. Anak kita ini wudhunya gimana, sah apa enggak, itu tepat.
Anak kita itu puasanya gimana? Dia ngerti nggak syarat rukun puasa? Dia ngerti nggak yang membatalkan puasa? Ini tepat. Anak kita ini tauhidnya gimana? Ini yang harus dipikiri. Wastabir 'alaiha, dan sabar ketika memerintahkan sholat, ketika memerintahkan ibadah, sabar. Sabar itu bagaimana? Sampai kita mati baru kita berhenti memperhatikan sholatnya anak kita. Sampai kita mati baru kita berhenti memperhatikan ibadahnya anak kita. Jangankan kita sama anak kita, Nabi kita Muhammad SAW ketika keluar dari rumahnya waktu subuh mau ke masjid, itu pasti ngelewati rumahnya Siti Fatimah. Setiap melewati rumahnya Siti Fatimah, Nabi selalu ketok-ketok pintu rumahnya Siti Fatimah sembari mengatakan as-sholah, as-sholah ya ahla baiti Rasulillah. Sholat, sholat, wahai keluarganya Rasulullah, sholat. Ini yang ngingetin sholat Nabi Muhammad, bukan kita orang biasa. Nabi Muhammad yang diingetin putri tercintanya. Kira-kira dalam otak kita aja mungkin gak Siti Fatimah ninggalin sholat? Nggak mungkin Siti Fatimah ninggalin sholat. Dan saat itu Siti Fatimah udah punya anak Hasan Husain. Tetap selalu diingetin tentang sholat. Ini Nabi ngingetin putri tercintanya, dan Nabi sendiri yang mengatakan bahwa putri tercintanya nanti di akhirat menjadi sayyidatu nisa'i ahlil jannah, pemimpinnya para wanita-wanita penduduk surga. Itu Nabi yang mengatakan. Tapi tetap diingetin tentang sholat. As-sholah, sholat. Ini yang mesti kita pikirin sebenarnya. Dan terusan ayat tadi sampai Allah menjelaskan la nas'aluka rizqan. Wahai manusia, kami tidak akan menanya kepadamu tentang rezeki. Punya mobil berapa, punya motor berapa, punya hisab. Iya, motornya buat apa, kwitansinya sekolah berapa kali, ada semuanya itu hisabnya. Dan Allah sampai menjelaskan la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta Anda untuk mengikiri rezeki. Nahnu narzukuk, aku yang memberi rezeki kepada Anda. Allah mengatakan kami yang memberi rezeki. Kok kitanya nggak yakin-yakin? Giliran ada miliarder telepon, saya yang jamin anak Anda baru tenang. Padahal bisa jadi miliardernya bisa telepon mati. Kalau Allah janjinya nggak ada matinya, Allah janjinya nggak ada batalnya. Yang penting syaratnya kita lakuin. Apa itu syaratnya? Sholat. Kalau sholat sudah diperhatikan, berarti wudhunya juga, puasanya juga. Karena intinya Islam, intinya ibadah adalah dalam sholat. Yang penting sholat, yang penting ibadah, yang penting maksiat berusaha ditinggal. Nahnu narzukuk, kami akan memberi rezeki Anda. Sini pakainya fi'il mudhari lil hal wal istiqbal. Kami selalu, sekarang dan seterusnya akan memberi rezeki kepada Anda. Wal akibatul littaqwa, dan akibat yang baik untuk orang-orang yang takwa. Kadang kan ada orang tua yang bingung, gimana ya biar masa depan anak saya ini cerah. Oh, harus S3 apa S11, oh, harus bisa komputer, harus bisa bahasa Inggris, harus macam-macam biar cerah, nggak seperti saya. Padahal Allah sudah menjelaskan wal akibatu littaqwa, pengen masa depannya cerah, takwa. Berarti nggak usah sekolah. Sekolah itu cuman penunjang dan cari ilmu, tapi nasib tetap Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Kalau memang sekolah itu menentukan nasib, maka orang yang lebih tinggi pasti rezekinya lebih banyak. Tapi enggak. Dan banyak orang yang setelah lulus sekolah mata pencahariannya enggak sesuai dengan ilmu yang dia pelajari di sekolahan. Banyak sekali itu. Bahkan kalau di apa itu yang arah ke Selatri, Sitanggal, itu kan ada rumah sakit yang punya bidan besar. Karena rumah sakit berarti ada dokternya. Dokternya yang gaji bidan. Bidannya sama dokter lebih kaya mana? Itu setiap lewat ke situ pasti
Al-fakir itu mikir, ini bidan yang punya, yang kerja dokter. Berarti dokter sama bidan di sini lebih kaya bidan. Harusnya kan lebih kaya dokter. Kalau memang rezeki tergantung ijazah, tergantung sekolah. Bahkan di rumah sakit, itu harapan Anda, rumah sakit Islam. Yang punya, yang bangun bukan dokter, bukan sarjana. Orang biasa. Kalau anak-anaknya sekarang banyak yang jadi dokter, banyak yang jadi sarjana. Ada lagi seorang haji di Slawi, punya rumah sakit. Dia dagang, dia bangun rumah sakit, dia sekolahkan anaknya yang jadi dokter, dia gaji anaknya. Berarti bapaknya ini yang bukan dokter, tidak tahu lulusan apa, ngomong aja kadang bahasanya lucu, tapi punya rumah sakit. Jadi rezeki itu sudah ada takarannya. Yang penting kita gerak sedikit, ya takarannya segitu. Gerak banyak, ya takarannya segitu. Tapi kalau ibadah, enggak, ibadah itu tergantung kita. Maksudnya pahala ini ya. Pahala itu tergantung kita. Sampai Siti Fatimah dikatakan oleh Nabi SAW mengatakan kepada Siti Fatimah, ya Fatimatu ajruki ala qadri nasobiki. Wahai Fatimah, pahalamu nanti di akhirat tergantung capekmu dalam ibadah. Bukan tergantung nasabnya Siti Fatimah, tapi tergantung capek. Kalau semakin mau capek dalam ibadah, ya nanti pahalanya semakin banyak. Kalau dunia enggak jaminan, semakin capek duitnya semakin banyak, enggak jaminan. Semakin santai nyarinya nanti semakin miskin, enggak jaminan. Tapi kalau ibadah, matematikanya seperti itu. Sholat sunnah 2 rakaat sama sholat sunnah 4 rakaat, ya jelas yang 4 rakaat pahalanya lebih banyak. Baca Quran 10 ayat sama 20 ayat, ya jelas yang 20 ayat pahalanya lebih banyak. Yang penting sama-sama benar tajwidnya. Baca sholawat 100 sama 1000, ya yang 1000 pahalanya lebih banyak daripada yang 100. Nah kemudian ilmu itu semakin kita banyak mencari, ya semakin banyak dapatnya. Semakin males kita nyarinya, ya semakin sedikit kita dapat ilmu, terutama ilmu syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau rezeki enggak, bukan semakin santai semakin sedikit, enggak. Bahkan rezeki itu pertama tergantung taat, yang kedua tergantung syukur, yang ketiga tergantung yakin. Yakin maksudnya kita baca diri kita sendiri, sholat luar biasa, istighfar luar biasa, tapi selalu ngomong saya memang orang miskin, ya miskin jadinya. Saya memang orang pas-pasan, ya pas-pasan jadinya. Saya memang udah takdirnya seperti ini, memang ya seperti itu takdirnya. Karena dalam hadits qudsi Allah menjelaskan, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hamba kepada aku. Tapi kalau dia mengatakan, oh saya orang yang banyak rezekinya, alhamdulillah saya orang yang banyak nikmatnya, lihat dompet misalkan tinggal 200.000, alhamdulillah saya banyak uangnya. Lah daripada nggak punya 200.000 kan banyak. Seperti itu ya, banyak tambah banyak uangnya. Kemudian ibadahnya syukur, alhamdulillah ya Allah saya dikasih macam-macam, taat, syukur, ya rezeki naik. Walaupun kelihatannya nyarinya santai, dan nggak ada, maaf, kaitannya sama tempat. Karena rezeki Allah yang nurunkan, nggak bisa terpengaruh karena tempat. Maksudnya, oh itu rumahnya harusnya ngadepnya ke selatan, nanti rezekinya banyak. Oh itu rumahnya nggak ada kaitannya. Nah nanti kalau orang yang ngadepnya ke selatan rezekinya banyak, ke utara bangkrut semua. Tapi kalau waktu banyak yang bisa menyebabkan rezeki barokah. Kalau barokah itu walaupun jumlahnya kelihatannya sedikit, tapi ternyata bisa untuk macam-macam. Apa itu waktu barokah? Pertama, kalau pagi, gunakan pagi itu untuk ibadah. Selesai ibadah, waktu duha cari rezeki. Malam waktunya kumpul keluarga. Lah kalau saya dagangnya malam, ya niatkan dagang malamnya itu untuk mencari nafkah yang halal. Harus didasari niat-niat yang baik gitu. Itu memang ada waktu-waktu yang bikin barokah. Ibadah terutama. Nah, kita mesti ingat
bahwa dunia ini sementara. Benci mati itu tabiatnya manusia, sesuatu yang lumrah. Tapi kita juga harus selalu berusaha menguatkan cahaya Bagaimana berusaha menguatkan cahaya iman? Diantaranya hadir majelis seperti ini. Karena di sini kita ingat tentang hakikat dunia, di majelis-majelis seperti ini kita ingat tentang kenikmatan akhirat, macam-macam kita akan ingat. Itu menyebabkan cahaya-cahaya iman yang ada di dalam hati kita yang hampir redup terang lagi, sehingga semakin kuat cahaya tersebut dan kita rasa benci terhadap matinya akan semakin berkurang. Kalau rasa benci terhadap matinya semakin berkurang, kita akhirnya semuanya untuk akhirat. Cari rezeki, ngapain? Iya, saya cari rezeki untuk akhirat ini, biar saya nggak makan yang haram. Nanti gimana kalau makan yang haram, saya hisapnya gimana di akhirat? Biar anak istri juga nggak makan yang haram, sehingga mereka ringan hisapnya dan meringankan saya. Biar saya bisa nutup aurat. Nanti kalau saya nggak punya duit, nggak beli baju, kebuka auratnya gimana? Biar saya bisa sedekah. Kalau saya nggak cari nafkah, sedekahnya pakai apa? Nah, ini terjadi karena rasa benci kematiannya semakin berkurang dan semakin sadar bahwa hidup ini sementara. Kalau hidupnya atau cahaya imannya di dalam hati redup, akhirnya dunia untuk dunia. Wah, ini yang repot. Wah, apa kamu capek-capek nyari duit, pengen punya mobil bagus? Buat apa punya mobil bagus? Buat jalan-jalan seneng-seneng, sama pamer sama orang-orang kalau saya punya mobil bagus. Akhirnya kan rugi. Kenapa kok seperti itu? Karena dia nggak sadar bahwa dunia ini kadang sadar tapi lupa, mau inget sengaja dilupain. Wallahu yatawalla hudak. Mudah-mudahan Allah yang menanggung hidayahnya Anda semua. Jadi intinya kita sering ngaji biar cahaya iman semakin kuat, sehingga kita sadar tentang hakikat dunia, di mana dunia ini cuma sementara, dunia ini tempat fitnah, dunia ini cuma tempat coba. Kebahagiaan yang kekal abadi itu hanya ada di akhirat. Ketika kita meninggalnya husnul khotimah, masuk surga, itulah kesuksesan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang namanya sukses apa? Dalam Al-Quran Allah menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, faman zuhsiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faza, berarti dia sudah sukses. Ini sukses. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses, selamat dari neraka, masuk surga. Wa matulul umri fi ta'atillah fa huwa mahbubun wa matlubun wallahu a'lam bissawab. Ya rabbana.